Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Hampir satu dekade sudah, pasangan artis Zizi Syahab dan Prabu Revolusi menjalani rumah tangga. Selama itu pula nyaris tak pernah ada kabar miring yang menerpa pasangan beda usia ini. Keduanya sering terlihat kompak dan romantis. Terlebih untuk urusan olahraga, kemana-mana mereka hampir selalu bersama. Dan seperti apa perjalanan kisah cinta mereka? Yap, menemani weekend Anda di rumah, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari pasangan Zizi Syahab dan Prabu Revolusi dalam Love Story. Ditemui di Prabu Steak and Coffee di kawasan Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Zizi yang sudah janjian dengan sang suami di kedai makan miliknya menyambut kedatangan Prabu usai berolahraga. Halo pemirsa Love Story, siapa coba saya? Iya, saya Prabu Revolusi. Nah, kali ini saya lagi ini ada di warung saya yang udah berdiri sekitar 7 tahunan, namanya Prabu Steak Coffee. Sekarang ini saya mau janjian sama istri saya. Tahu kan istri saya yang mana ya? Pasti tahu, soalnya yang satu istrinya, nggak ada yang lain. Zizi Syahab, yang kayaknya udah di dalam tuh. Memang kita biasa kayak gitu, kalau... Nah, ini dia. Keluar ya, iya. sebentar. Udah Mohon tadi. maaf. Oh, udah. Jadi ini ya, ini protokol baru dalam hubungan rumah tangga ya. Betul. Sebelum cium tangan. Harus pakai sanitizer dulu biar aman. Haus nih, Mam. Ayo ke dalam. Dalam ada kopi nggak? Mau gue bikin atau mau bikin sendiri? Dibikinin sama baristanya aja. Ya udah. Kalau sama kamu nggak enak. Oh gitu. Ya. Ya udah ya lah. Yuk. Dan seperti apa awal mula perjalanan kisah cinta ini dimulai? Sang mantan artis cilik ini pun menceritakan kisah lengkapnya pada tim Love Story. Awalnya itu dulu masih ini di grup BlackBerry. Dulu masih zamannya Bebe tuh. Kita tuh 2010. di-invite di satu grup para presenter. Oh enggak, anak-anak muda ya, anak-anak muda Youth. dengan tujuan untuk mengabdi pada negeri gitulah ya. Udah. Ada saya, ada Zizi di dalamnya. Nah, biasa kan sebagai jomblo profesional waktu itu, jadi Fashion. waktu ngeliat grup yang pertama kali saya lihat adalah profile picture setiap orang yang ada di situ. Nah, di scroll, scanning dapet, ini siapa nih? Kayaknya lucu amat. Mas, ya Allah lucu loh. Langsung lah. Kalau sekarang ini, kalau dulu itu pink gitu kan. Di DM-nya. Pink. Add dulu dong. Iya, add dulu Kan ya. aku add belum dulu. approve setelah 3 hari. Kenapa waktu itu mau nge-add aku? Padahal dalam satu grup itu ada belasan wanita lain. Atau mungkin jangan-jangan yang lain juga di-add. Yang di-approve gue doang kayaknya. Jujur Anda, jujur, cepat. Enggak, beneran. Tidak, saya yakin pasti di-add yang lain. Enggak. Oh, ini ya kayak lempar jaring gitu ya, siapa Iya. yang dapat baru di Lempar aja follow up. dulu. Enggak, beneran waktu itu hanya kamu doang yang di-add. Karena lucu, cantik aja. Kalau Kenapa lucu kalau sih? kalian lihat Zizi 10 tahun yang lalu itu Ya memang Allah. lucu banget. Sekarang udah enggak. Lucu. Ya lucu ibu-ibu sekarang. Udah ada. Dulu lucu banget gitu, maksudnya ih ini lucu nih gitu, cewek nih. Jadi ya udah, itu aja.
Setelah menunggu approval kontak 3 hari lamanya dari Zizi Syahab, Prabu pun langsung gencar memulai komunikasi dengan wanita kelahiran 31 Maret 1988 ini. Biasa saya nyari tahu apa nih topik obrolan yang paling pas sama Zizi gitu. Karena kan umur kita terlalu jauh, terpaut jauh ya, beda 8 tahun. Jadi frekuensi obrolannya mesti disesuaikan gitu kan supaya cocok. Akhirnya setelah beberapa kali coba, ketemulah ngomongin makanan itu cocok sama Zizi. Jadi kita ngomongin makanan banyak tuh, ngomongin sarapan, ngomongin masakan dan macam-macam. Sampai ya itu, mulai klik sama Zizi gitu ya. Tahun 2010 umur aku 22, jadi kalau ngelihat cowok bisa masak tuh kayaknya amazing banget kan, amazing banget bisa cowok bisa masak. Terus akhirnya keceplosan lah aku ngomong mau dong dimasakin gitu. Terus dia bilang nanti ya kalau kamu udah jadi istri aku. Oh gitu. Uniknya, meski Prabu sangat gencar mendekati Zizi, namun ia tidak pernah tahu profesi Zizi sebagai selebriti. Terus terang saya nggak tahu Zizi itu siapa. Jadi waktu lagi saya kayak itu saya nggak tahu Zizi itu artis atau presenter atau apa, saya nggak tahu, nggak ngikutin gitu. Beda jalur soalnya kita deh. Iya, karena kan dia lebih ke presenter entertainment gitu. Saya kan di berita. Jadi nama Zizi itu saya nggak familiar. Oh ini Zizi yang mana gitu, nggak tahu. Setelah kenalan dan kemudian ngobrol-ngobrol barulah browsing tahu gitu. Oh main sinetron, terus main film dan seterusnya gitu. Tak butuh waktu lama, keduanya pun memulai kisah asmara. 1 bulan pendekatan, sejauh itu mantap berpacaran secara serius. awal nge-add aku tuh aku biarin dulu karena kan dari awal juga ini siapa Prabu Revolusi, namanya unik ya gitu, aku nggak tahu. Dan karena basicnya anchor aku juga nggak terlalu familiar kan. Cuma ketika aku lagi nge-add tuh ada temen yang ngebisikin, ada yang bilang, Zi itu tuh keren Zi, dia tuh ngetop news anchor papan atas Indonesia lah gitu. Masa gitu, ya udah cari-cari tahu, oh ini orangnya. Ya udah deh 2 hari lagi baru gue approve gitu. Selesai jual mahal dulu, itu wajib kan untuk perempuan. Terus ya udah, ternyata ngobrol juga nyambung. Langsung aja nembak ya. Udah, cuma 1 bulan pendekatan, ngajak nikah. Iya, ngajak 6 bulan nikah. Cepet prosesnya. Cepat. Cepet banget. Jadi saya juga lumayan risk taker ya, tembak-tembak aja langsung gitu. Sudah berumur soalnya waktu itu. Langsung jemput ke kampus, waktu itu kan Iya. pertama kali di kampus ya, ketemuan, nggak janjian. Nggak ada nembak ya? Iya, nggak pakai Nggak nembak-nembakan. ada omongan gitu yang, hey kita jadian Iya. gitu, enggak. Jadi waktu saya memang mencari istri gitu. Jadi waktu lagi ada gestur yang ditunjukkan sama Zizi kalau Zizi juga mau lanjut serius sama saya, terus saya kasih kode-kode lah yang tadi itu ya. Ya udah nanti dimasakin kalau kita udah married gitu. Terus dianya juga nantangin, ya udah kalau gitu oke gitu. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan, Prabu memberanikan diri untuk melamar Zizi yang kala itu baru saja menginjak usia 23 tahun. Zizi yang masih berstatus sebagai mahasiswi sebuah perguruan tinggi ini merasa yakin untuk menikah di usia muda. Gini, kadang perasaan yakin itu nggak perlu diyakini, tapi itu muncul dengan sendirinya. Jadi kadang kalau kita yang ketemu orang, ada apa ya namanya, kita sering mau guts ya. Ada guts yang he's the right one, ada hunch he's the right one gitu. Nggak perlu sampai yang bener nggak ya, enggak gitu. Tiba-tiba yang oke, dia suami gue, udah gitu. Jadi nggak bisa ditanya 2 kali karena jawabannya juga pasti itu gitu. Ya mungkin itu bagian dari takdir kali ya, kayak Allah udah kasih rencana untuk klik, udah dia gitu. Jadi ya jadi deh. Saya juga bingung kenapa bisa gitu tiba-tiba. Ya prosesnya cepat banget lah. Mungkin semua itu 2 bulanan tuh udah fix gitu, mau married. Dan kemudian kita nyiapin pernikahan aja 6 bulan kemudian gitu. Udah, secepat itu. Apa ya
Jadi waktu pertama kali ketemu, terus kita ngobrol, udah gitu beberapa kali kita jalan bareng ya. Kebanyakan nganterin dia syuting. Tapi dia termasuk yang tangguh loh. Tangguhnya tuh gini, aku dulu zaman syuting stripping tuh bener-bener dari pagi sampai pagi lagi. Setelah syuting lanjut kuliah, abis kuliah kembali lagi ke lokasi. Dia nganterin, itu tuh bikin aku tambah yang oke, he's the right one. Karena bener-bener nemenin dan pernah waktu itu aku selesai syuting jam 4, dia harus siaran pagi jam 6, dia nggak pulang langsung ke kantor. Itu kan ya ampun, bikin meleleh. Makanya kenapa dulu mama langsung bilang iya juga kayaknya ya. Karena ngelihat perjuangan dia, tulus lah, tulus. Dan selama 10 tahun bersama, ada hal yang belum sempat diungkapkan Prabu kepada Zizi terkait alasan mengapa dirinya memilih cepat-cepat menikahi wanita keturunan Arab ini. Sebelum ketemu sama kamu itu, kenapa akhirnya secepat itu ya? Jadi sebelum ketemu sama kamu itu, ya gimana ya, kamu tau lah ya, maksudnya aku single gitu kan, by that time. By that time, are you sure? Jadi terus ada satu momen di mana saya udah mulai fatigue dengan kesendirian, udah fatigue dengan main, dengan play around gitu. Nah terus saya pulang siaran, nggak tahu gimana tiba-tiba saya pinggirin mobil ya, lagi nyetir pulang tuh, terus saya pinggirin mobil di pinggir jalan. Itu hanya untuk diem dan bilang sama Tuhan tuh, aduh ya Allah, saya capek, saya pengen menikah gitu. Itu ada momen itu. Dan nggak lama, 2-3 harian setelah itu ya muncullah nama kamu itu gitu, Mam, kodenya tuh. Belum ketemu. Maksudnya di sebelum insiden BlackBerry itu ya itu dulu. Jadi itu kayak ada perasaan, ya ada kayak gitunya gitu. Itu menambah semacam keyakinan gitu ya, kalau oh ini Allah yang kasih nih gitu. Makanya kok tiba-tiba muncul cewek ini, nyambung gitu, nggak banyak berantem ya. Nggak banyak berantem ya, betul-betul klik aja, semuanya klik gitu. Ya dari situ saya udah nggak lagi cari alasan yang logis ya, udah nggak perlu lagi logis ya, namanya cinta kan nggak logis gitu. Jadi saya juga nggak perlu cari alasan sih buat nyari tahu kenapa harus Zizi, ya enggak. Ya by that time yakin aja gitu, yakin ini nih istri itu ini gitu. Tak banyak kendala saat mereka menghadapi persiapan pernikahan, orang tua Zizi pun sudah merestui hubungan keduanya. Terlebih sang mama yang sudah sangat dekat dengan Prabu. Hanya sang ayah yang mempertanyakan sejauh mana kesiapan mereka berdua untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Mama sih terutama, karena aku anak perempuan pertama. Jadi bertanya betapa seriusnya itu berkali-kali gitu. Apalagi Abah ya, papaku tuh nggak gampang percaya. Yakin, bener dia, nggak akan bosen. Bisa bertahan, nanyanya itu kayak gitu. Pernikahan tuh harus sekali seumur hidup ya. Itu terus yang diyakinin gitu. Iya, kasih Abah alasan kenapa kamu terima dia. Nggak ada, aku hanya yakin. Alasannya harus ada, nggak mungkin nggak ada alasan. Nggak ada, lebih baik nggak ada alasan, karena kalau pakai alasan nanti malah jadi beban buat aku. Jadi mendingan dirasain aja dan dijalanin, udah nggak perlu dicari alasannya gitu. Ya udah, alasannya ya ini. Sampai sekarang. Cie, ini malu sendiri sih gue, geli. Padahal aku nggak romantis, makanya kalau ditanya kayak gini tuh suka malu sendiri. Mungkin ya yang bikin Abah waktu itu, aku tuh ngomong gini, tuh aku jadi pengen nangis. Karena kalimatnya aku inget tuh, barangkali kalau aku punya anak juga kalau ada yang ngomong kayak gini saya langsung kasih, Mbak, saya mau bahagiain anak Abah dengan cara saya. Mungkin ya itu kali ya, maksudnya saya pertama kali itu saya bukan bilang mau menikahi gitu, Mbak, saya mau membahagiakan, izinkan saya untuk membahagiakan Zizi, anak Abah, dengan cara saya gitu. Abah hanya apa, bukan nunduk, manggut-manggut gitu, yakin Wak gitu, kan saya dipanggilnya Wawa, yakin Wak, yakin Mbak. Udah tanya Zizinya dipanggil gitu. Gimana Im, kan dia panggilnya Aim, gimana Im, iya Mbak, udah deh.
langsung kita ngomongin proses pernikahan. Viewers, bagaimana cerita kelanjutan perjalanan kisah cinta Zizi Syahab dan Prabu Revolusi? Simak kisahnya setelah ini, so stay tuned on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.